Selamat datang di Puskesmas Kelapa Nunggal. Hai kawan, aku mau kenalin hak dan kewajiban pasien di Puskesmas Kelapa Nunggal. Hak pasien di Puskesmas Kelapa Nunggal. 1. Memperoleh nomor dan kartu rawat jalan di Puskesmas Kelapa Nunggal. 2. Memiliki kartu status pasien, kartu rekam medis. 3. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Kelapa Nunggal. 4. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 5. Mendapatkan pelayanan yang manusiawi, ramah, informatif, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 6. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 7. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 8. Meminta konsultasi penyakit yang diderita kepada dokter lain yang memiliki surat izin praktik, SIP, baik di dalam maupun di luar Puskesmas Kelapa Nunggal. 9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita. 10. Mendapat informasi mengenai diagnosis, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis serta perkiraan biaya pengobatan. 11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita. 12. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama berada di lingkungan Puskesmas Kelapa Nunggal. 13. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas Kelapa Nunggal terhadap dirinya. 14. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 15. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 16. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. Kewajiban pasien di Puskesmas Kelapa Nunggal. 1. Mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Puskesmas Kelapa Nunggal. 2. Menggunakan fasilitas Puskesmas Kelapa Nunggal secara bertanggung jawab. 3. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang identitas dan penyakit yang diderita kepada petugas. 4. Memenuhi imbalan jasa atas pelayanan Puskesmas berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bogor. 5. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam resiko penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. Hai kawan, sebelum menuju ke Puskesmas Kelapa Nunggal ada 3 hal yang harus disiapkan. 1. Kartu berobat. 2. Kartu BPJS atau KIS Kartu Indonesia Sehat. 3. KTP dan kartu keluarga. Jika kamu pasien lama cukup membawa kartu berobat Puskesmas Kelapa Nunggal dan membawa KTP dan kartu BPJS jika kamu mempunyai kartu BPJS. Jika kamu pasien baru, cukup membawa KTP atau kartu keluarga. Bisa dalam berbentuk fotokopi atau berbentuk foto di HP. Terima kasih telah berkunjung ke Puskesmas Kelapa Nunggal. Kesembuhan Anda kebahagiaan kami. Alur pelayanan di Puskesmas Kelapa Nunggal. Pasien baru. Pertama, menuju ke mesin antrian yang berada dekat dengan pintu masuk. Lalu mengklik menu pasien baru yang berwarna merah pada mesin antrian. Kedua, akan mendapatkan nomor antrian dari mesin antrian dan nomor antrian prioritas untuk usia di atas 55 tahun, ibu hamil dan disabilitas. Setelah mendapatkan nomor antrian, pasien menunggu di ruang tunggu. Lalu antrian akan dipanggil di loket pendaftaran untuk melakukan pendaftaran. Dan pasien akan mendapatkan kertas identifikasi, lalu pasien menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran untuk pasien tunai. Pasien lama. Pertama, menuju ke mesin antrian yang berada dekat dengan pintu masuk. Untuk pasien BPJS, mengklik menu pasien lama BPJS yang berwarna biru. Setelah mengklik, lalu scan kartu BPJS. Jika tidak bisa di-scan, maka masukkan nomor BPJS pada menu tersebut. Dan pasien tunai mengklik menu pasien lama umum yang berwarna kuning.
Setelah mengklik lalu scan kartu berobat yang sudah ada barcode-nya, jika tidak bisa maka masukkan nomor rekam medis 8 angka dari belakang. Dan setelah mendapatkan kertas identifikasi pasien yang keluar dari mesin antrian lalu pasien menuju ke loket 3. Setelah pasien dari loket 3 mendapatkan kertas identifikasi pasien. Lalu kertas identifikasi disimpan di keranjang meja tensi dan timbang. Lalu pasien menunggu dipanggil meja tensi dan timbang. Setelah melakukan anamnesa di meja tensi timbang, pasien menuju ruang poli yang dituju dengan menyimpan kertas identifikasi di keranjang poli yang sudah disediakan. Pasien menunggu kembali untuk dipanggil di poli yang dituju. Jika pasien diperlukan untuk melakukan cek laboratorium, maka pasien terlebih dahulu ke kasir loket 3. Pasien setelah pemeriksaan di poli, maka pasien membawa kertas identifikasi dan menyerahkan kertas identifikasi ke ruang farmasi untuk mengambil obat. Jika pasien dirujuk, maka pasien menuju loket pendaftaran untuk melakukan cetak rujukan. Apa saja yang harus dibawa saat berobat ke Puskesmas Kelapa Nunggal? Kartu berobat bagi pasien lama. Kartu BPJS jika mempunyai BPJS. Kartu keluarga jika tidak mempunyai KTP. KTP bisa dalam bentuk fotokopi atau dalam bentuk foto di handphone. Semua lebih enak kalau ada kepastian. Agar lebih cepat dapat nomor antrian, mendingan booking online lewat aplikasi Klinisia. Klinisia bisa untuk pasien BPJS maupun pasien umum. Download Klinisia sekarang di Google Play atau App Store. Hah? Tunggakan BPJS Kesehatan bisa dicicil? Gimana caranya? Bisa dong. Kamu bisa daftar program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Dengan daftar rehab, kamu bisa mengubah tunggakanmu menjadi cicilan dengan minimal tunggakan 4 bulan dan maksimal tunggakan 24 bulan. Oh, gitu ya? Gimana caranya? Nah, gampang. Nanti kamu tinggal pakai aplikasi Mobile JKN. Terus nanti kamu tinggal masuk ke menu rehab, ikuti semua tahapannya sampai selesai. Untuk cicilannya, dari mulai minimal 2 kali cicilan sampai dengan maksimal 12 kali cicilan, tergantung jumlah bulan menunggak. Ah, gitu ya? Oh iya. Nah, selain pakai aplikasi Mobile JKN, kamu juga bisa menghubungi care center BPJS Kesehatan 165. Nanti akan dipandu sampai selesai di sana. Atau kalau enggak, kamu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oh, gitu ya? Oh, makasih ya. Pastikan kepesertaan kita selalu aktif dengan membayar iuran rutin setiap bulannya sebelum tanggal 10. BPJS Kesehatan. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit? Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil.
Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Asmoto Sepu, penjabat Bupati Bogor, mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Bogor untuk memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional yang cepat, pasti, dan setara. Aplikasi mobile JKN dapat memudahkan baik untuk antrian online maupun berobat di fasilitas kesehatan maupun untuk perubahan data dan akses kartu Indonesia Sehat Digital. Bagi warga masyarakat yang masih mempunyai tunggakan iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, dapat mengikuti program rehab atau rencana pembayaran bertahap, yaitu fasilitas kemudahan mencicil pembayaran iuran melalui menu rehab pada aplikasi mobile JKN atau melalui Care Center 165. Mari manfaatkan aplikasi mobile JKN untuk kemudahan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Puskesmas Kelapa Nunggal merupakan puskesmas non-rawat inap yang terletak di wilayah utara Kabupaten Bogor dari pusat Kabupaten Bogor. Memiliki luas wilayah kerja 51,5 km yang mencakup 5 desa. Puskesmas Kelapa Nunggal melayani 84.997 jiwa pada tahun 2021. Salah satu faktor prioritas pelayanan adalah mengurangi angka kasus TB paru atau TBC yang merupakan salah satu penyakit infeksi paling membunuh di dunia. Capaian dari program TB paru di Puskesmas Kelapa Nunggal tahun 2021 menjadi prioritas bahwa harus ada perbaikan dengan munculnya inovasi yang berjudul Si Jelita atau yang dikenali Sistem Jemput Layani Penderita Tuberkulosis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan capaian pelayanan program TB paru, mengurangi angka penularan, meningkatkan angka kesembuhan, serta mengurangi angka dropout, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan, dan penularan TBC. Untuk mencapai tujuan tersebut, program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 meliputi penjaringan suspek terduga kasus TB, pencarian dahak dari door to door yang melibatkan kader dan bidan desa, lakukan penyuluhan TBC dan penguatan kader TBC, penguatan program lintas sektor, serta lintas program di dalam puskesmas, serta melakukan kunjungan rumah, pemantauan pengobatan, dan juga pengawasan minum obat untuk pasien TB. Akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada program TB paru dengan adanya program inovasi Si Jelita untuk menyehatkan masyarakat di Kabupaten Bogor. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Ayo kawan kita menyikat gigi, sikat dari arah gusi ke gigi, lalu diputar-putar samping kanan dan kiri, bagian dalam dan juga belakang. Jangan lupa kita bersihkan lidah, lalu berkumur-kumur sampai bersih. Lakukan tiap hari pada pagi dan malam, gigiku bersih bebas dari kuman. Hai, jangan lupa gosok gigi pakai pasta gigi ya. Ayo. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, karbohidrat dan protein. Cukup minum air dan susu, tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku. Aku
Yang enak belum tentu sehat, yang sehat mungkin kurang lezat. Tubuh kita butuh makanan sehat agar bertumbuh jadi kuat. Sayur dan buah penuh dengan serat, ikan, daging, telur gizinya padat. Jangan sembarang makan, makanlah yang sehat agar bertumbuh jadi kuat. Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kita akan belajar mengenai kesehatan gigi dan mulut. Di dalam rongga mulut kita terdapat gigi, gusi, langit-langit, lidah, dan bibir. Gigi memiliki jenis dan fungsinya masing-masing. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mencabik makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Gigi sangat rentan terjadi karies atau gigi berlubang. Karies adalah kerusakan pada jaringan keras gigi diakibatkan asam yang diproduksi bakteri. Bakteri sangat suka makanan manis dan lengket, seperti coklat, permen, dan es krim, karena mengandung banyak gula yang merupakan favorit bakteri. Nah, ketika kita tidur tanpa menggosok gigi, kuman akan bekerja merusak gigi kita dan menyebabkan gigi berlubang serta menjadi sakit. Tips untuk merawat gigi kita agar tetap sehat dan kuat. Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Cara menyikat gigi yang baik dan benar, pertama, sikat bagian depan dengan gerakan atas bawah dan bagian samping dengan gerakan bulat-bulat dari arah gusi ke gigi. Yang kedua, sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju dan mundur. Selanjutnya, sikat bagian dalam gigi dari arah gusi ke gigi. Kemudian, jangan lupa sikat permukaan lidah ya. Oh iya, perlu diingatkan, jangan menyikat gigi terlalu keras dan gunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut. Selanjutnya, kurangi makanan manis dan lengket. Dan rutinlah periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Sekian teman-teman, jangan lupa selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Semoga gigi kita selalu sehat dan kuat. Assalamualaikum. Video edukasi ini dipersembahkan oleh Setiap bangun pagi, aku selalu bersemangat menghadapi hari. Aku pergi ke sekolah, belajar, dan berkumpul bersama teman. Tapi semua berubah sejak aku kena tuberkulosis atau yang sering disebut TBC. Awalnya, aku sering merasa tidak enak badan, cepat lelah, tidak bisa bermain dengan teman-teman, dan bersengkrama dengan keluarga. Aku juga sering batuk, hingga sulit tidur, dan berkeringat berlebihan saat malam hari. Nafsu makanku menurun, hingga badanku makin kurus. TBC termasuk penyakit menular, disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sudah ada sejak zaman dulu kala dan banyak menyebabkan kematian. Tahukah teman-teman, di dunia ada 10 juta orang kena TBC yang setiap tahunnya mengakibatkan 1,6 juta orang meninggal. Jumlah penderita TBC di Indonesia adalah yang terbanyak kedua di dunia. TBC ditularkan lewat udara melalui percikan air liur penderita TBC saat batuk, bersin, bahkan berbicara jika tidak memakai masker. Aku tidak tahu dari siapa aku tertular. Bisa dari keluarga, teman, guru, atau orang dewasa lain di sekitarku. Dan aku pun bisa menularkan ke orang lain jika belum diobati. Aku segera dibawa ke puskesmas oleh ayah dan ibu. Pak dokter memeriksaku dengan teliti. Dahaku diperiksa dan dokter bilang aku sakit TBC. Mendengar hal itu, aku sedih, malu, dan takut teman-teman menjauhiku.
tidak bisa pergi ke sekolah. Tapi berkat dukungan orang tua dan teman-teman, aku tetap semangat untuk sembuh dari TBC. TBC bisa disembuhkan asalkan aku minum obat setiap hari minimum selama 6 bulan tanpa terlewat sehari pun. Aku tidak khawatir, walau minum obatnya lama tapi aman. Obatnya gratis loh. Selain itu, aku juga harus memakai masker. Jika batuk, harus menutup mulut dengan tisu atau lengan dan jangan meludah sembarangan agar kuman TBC-nya tidak berterbangan. Aku semangat dan yakin pasti bisa sembuh. Jika aku tidak teratur minum obat, bakteri TBC jadi lebih kuat dan tebal dan menyebar ke bagian tubuh lain seperti otak dan tulang, sehingga harus minum obat lebih banyak dan lama. Penyakitku jadi lebih parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi sebenarnya TBC ini bisa dicegah loh dengan cara olahraga teratur, makan makanan bergizi, membuka jendela agar mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar, menjemur alas tidur agar tidak lembab, tidak merokok, istirahat cukup dan tidak tidur larut malam. Kalau ada orang dewasa yang sakit TBC, segera periksa anggota keluarga yang tinggal serumah dan teman yang sering menghabiskan waktu bersama supaya diberi obat pencegahan TBC sehingga tidak jadi sakit TBC seperti aku. Teman-teman, aku masih dapat bersekolah dan bermain. Jangan khawatir tertular dari aku, karena aku sudah minum obat teratur, menjaga protokol kesehatan, dan selalu menjaga kebersihan diri. Kini, aku sudah sembuh. Aku kembali sehat dan kuat. Aku bangga telah menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. Aku bahagia karena keluarga dan teman-teman mendukungku. Mereka tidak menjauhiku, dan kita tetap bermain bersama. Pengobatan TBC tidak hanya menyembuhkanku, tapi juga melindungi orang di sekelilingku. Ayo, kita berperan mengurangi TBC di Indonesia. Jika kamu atau anggota keluarga ada gejala lesu, tidak nafsu makan, berat badan turun, batuk-batuk dan demam, keringat di malam hari, minta orang tua untuk membawa ke puskesmas atau klinik terdekat ya. Kalau kamu dinyatakan TBC, minum obat setiap hari sampai tuntas. Ayo, bersama kita stop TBC. Temukan TBC, obati sampai sembuh. Mengenal kusta. Apa itu kusta? Kusta adalah penyakit infeksi menahun atau kronis yang mengenai kulit dan saraf tepi. Kusta dapat disembuhkan jika pengobatannya tidak terlambat. Jika pengobatannya terlambat, maka kusta dapat merusak saraf tepi, sehingga terjadi kecacatan pada mata, tangan, dan kaki. Penyebab kusta. Kusta disebabkan oleh kuman kusta, yaitu Mycobacterium leprae. Kuman ini berukuran sangat kecil, sehingga perlu mikroskop untuk melihatnya. Kusta bukan disebabkan oleh kutukan, guna-guna, dosa, makanan, atau keturunan. Penularan kusta. Kusta dapat menular dari penderita kusta yang belum berobat kepada orang lain dengan kontak erat dan lama. Tidak semua orang dapat tertular kusta, hanya sebagian kecil dapat tertular. Survei menunjukkan bahwa dari 100 orang yang terpapar kusta, 95 orang tidak tertular, 3 orang tertular tetapi sembuh dengan sendirinya tanpa obat, dan 2 orang sisanya tertular dan butuh pengobatan. Kelompok beresiko kusta. Kelompok masyarakat yang beresiko perlu minum obat pencegahan agar tidak menjadi sakit kusta. Mereka yang beresiko tertular adalah: pertama, orang yang berkontak erat dan lama dengan penderita kusta yang belum minum obat kusta, yaitu yang kontak satu serumah, kontak tetangga, dan kontak sosial, atau dengan durasi kontak sekitar 20 jam seminggu. Kedua, orang yang tinggal di wilayah endemis kusta. Tanda dan gejala penyakit kusta. Tanda-tanda pada kulit. Pertama, bercak atau kelainan kulit yang kemerah-merahan atau keputih-putihan di bagian tubuh. Kedua, bercak yang tidak gatal. Ketiga, bercak yang tidak berasa atau tidak sakit. Keempat, bercak yang tidak berkeringat atau tidak berambut. Tanda-tanda pada saraf.
Pertama, rasa kesemutan dan nyeri pada anggota badan atau muka. Kedua, tidak ada rasa pada telapak tangan dan kaki. Ketiga, kelemahan otot pada tangan dan kaki. Keempat, luka pada telapak kaki yang sulit sembuh. Kelima, kelopak mata tidak bisa menutup sempurna. Diagnosa kusta. Seseorang didiagnosa kusta bila memiliki salah satu dari gejala-gejala klinis sebagai berikut. Pertama, bercak putih atau kemerah-merahan yang mati rasa. Kedua, penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi motoris atau sensoris dari saraf tepi tersebut. Ketiga, basil tahan asam atau BTA positif pada pemeriksaan kerokan kulit. Tipe kusta. Pertama, kusta PB atau pausi basiler. Ditandai dengan adanya 1-5 bercak mati rasa, 1 kerusakan saraf tepi, dan tidak ditemukannya kuman atau BTA negatif pada pemeriksaan kerokan kulit. Kedua, kusta MB atau multibasiler. Ditandai dengan lebih dari 5 bercak mati rasa dan atau lebih dari 1 kerusakan saraf tepi dan atau ditemukannya kuman atau BTA positif pada kerokan kulit. Pengobatan kusta. Pasien yang sudah didiagnosa kusta perlu meminum obat kusta atau MDT secara teratur. Tipe PB perlu meminum 6 blister MDT dalam waktu 6 bulan. Tipe MB perlu meminum 12 blister MDT dalam waktu 12 bulan. Setelah minum obat kusta dosis pertama, maka pasien tersebut sudah tidak lagi menularkan kusta. Obat kusta tersedia gratis di puskesmas. Mitos dan stigma tentang kusta. Masyarakat perlu tahu bahwa pertama, kusta bukan penyakit kutukan. Kedua, kusta bukan disebabkan oleh santet. Ketiga, kusta bukan penyakit turunan. Keempat, kusta tidak ditularkan lewat jabat tangan atau sentuhan kulit. Kelima, kusta tidak ditularkan melalui makanan. Dan keenam, anak yang terkena kusta bukan karena hasil hubungan suami istri saat haid. Nah, kita semua telah mendapat informasi yang benar, yaitu bahwa kusta disebabkan oleh kuman kusta, bahwa kusta dapat disembuhkan, dan bahwa kusta tidak mudah menular. Sekarang, kita semua perlu menghilangkan informasi yang salah, mitos dan stigma negatif tentang kusta di masyarakat. Pasien kusta dan orang-orang yang pernah mengalami kusta adalah sama seperti kita yang memerlukan dukungan dari keluarga, tetangga, petugas kesehatan, dan masyarakat untuk sembuh dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Cegah stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan. Pernahkah kamu mendengar kata stunting? Stunting diartikan sebagai kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan survei status gizi balita tahun 2019, sebanyak 27,7% balita di Indonesia mengalami stunting. Jumlah ini melebihi standar yang ditetapkan WHO, di mana prevalensi stunting di suatu negara tidak boleh melebihi 20%. Ciri-ciri stunting. Yang pertama, yang paling menonjol yaitu tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Selain itu, pertumbuhan terlambat, wajah tampak lebih muda dari usianya, tanda pubertas melambat, performa buruk dalam belajar, serta usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata. Dampak stunting. Anak mudah sakit, kemampuan kognitif berkurang, saat tua beresiko terkena penyakit tidak menular atau PTM,
serta postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Faktor penyebab stunting. Yang pertama, kurang gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan gizi sebelum dan masa kehamilan dan pola asuh yang buruk. Yang ketiga, sanitasi lingkungan yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan berbagai penyakit infeksi dan mengganggu kesehatan balita. Oleh karena itu, pentingnya pengoptimalan pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk pencegahan stunting. 1000 hari pertama kehidupan yaitu 270 hari selama masa kehamilan dan 730 hari dari lahir sampai berusia 2 tahun, yang disebut juga sebagai periode emas. Hal tersebut dikarenakan pada periode ini terjadi perkembangan otak yang pesat, pertumbuhan badan yang sehat, perkembangan sistem metabolisme tubuh, dan pembentukan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Cara pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, pada masa kehamilan. Ibu hamil perlu memenuhi kebutuhan gizinya dengan menambah porsi dan frekuensi makan dengan menu lengkap, yaitu makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah. Ibu hamil perlu memeriksakan diri ke bidan atau dokter kandungan minimal 6 kali selama kehamilan. Konsumsi tablet tambah darah dan asam folat, serta mengikuti kelas ibu hamil. Selanjutnya, cara pemenuhan gizi pada 1000 HPK pada masa setelah melahirkan. Melakukan inisiasi menyusui dini, memberikan makanan pendamping ASI atau empasi yang disesuaikan dengan perubahan usia dan tekstur makanan. Memantau tumbuh kembang anak dengan cara memberikan imunisasi lengkap bagi anak sesuai jadwal, mengikuti kegiatan posyandu, serta memberikan vitamin A setelah usia 6 bulan setiap bulan Februari dan Agustus. Oleh karena itu, mari jalani program 1000 hari pertama kehidupan agar buah hati tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas. BKKBN berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Tahukah Mams, anak-anak di bawah usia 5 tahun masih sangat rentan mengalami radang. Salah satunya adalah radang pada paru atau yang biasa dikenal dengan sebutan pneumonia. Pneumonia adalah penyakit serius yang dapat menyebabkan komplikasi, bahkan dapat mengancam jiwa anak di bawah usia 5 tahun. Tapi jangan takut Mams, kabar baiknya, pneumonia dapat dicegah dengan cara yang mudah. Ingin tahu apa itu pneumonia dan bagaimana cara mencegahnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Apa itu pneumonia? Pneumonia merupakan radang saluran pernapasan akut yang bisa menjangkiti salah satu atau kedua paru-paru. Tidak ada penyebab tunggal untuk penyakit pneumonia. Pneumonia bisa disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur yang ada di udara. Data dari UNICEF menyatakan bahwa di Indonesia, 16% kematian anak pada tahun 2018 disebabkan oleh pneumonia. Sementara pada tahun 2017, pneumonia merupakan penyakit kematian terbesar kedua pada anak balita. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk mengatasi pneumonia. Dengan 19.000 anak balita meninggal karena penyakit ini pada tahun 2018 saja. Apa saja gejala pneumonia yang perlu Moms ketahui? Moms harus mewaspadai gejala-gejala pneumonia seperti berikut: demam, batuk, sesak napas, dan nyeri dada. Napas cepat umumnya disertai dengan tarikan dinding dada yang kuat. Moms bisa hitung kecepatan napas si kecil. Bayi usia kurang dari 2 bulan, frekuensi napasnya adalah 60 kali per menit. Usia 2-12 bulan, 50 kali per menit.
dan usia 1-5 tahun 40 kali per menit. Jika frekuensi pernapasan lebih dari itu atau sangat cepat, Moms harus segera membawa si kecil ke dokter. Oh iya Moms, pemeriksaan napas bayi ini sebaiknya dilakukan saat kondisi bayi rileks ya, dan jangan dalam keadaan menangis. Bagaimana cara mencegah pneumonia? Untuk melindungi bayi dari pneumonia sejak dini, Moms bisa melakukan langkah-langkah berikut. Berikan ASI eksklusif. Berikan empasi dengan menu gizi seimbang. Pantau selalu tumbuh kembangnya. Jaga kebersihan tempat tinggal agar sirkulasi udara baik dan bebas asap, termasuk asap rokok dan polusi udara. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan selalu mencuci tangan pakai sabun dan berikan imunisasi lengkap. Mengapa imunisasi penting? Imunisasi adalah investasi serta hadiah dari moms dan dads untuk masa depan si kecil. Imunisasi lengkap dapat melindungi si kecil dari berbagai radang berbahaya, termasuk pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae atau Pneumococcus, dapat dicegah oleh imunisasi PCV atau Pneumococcal Conjugate Vaccine. Imunisasi PCV dapat memberikan perlindungan terhadap pneumonia dan juga komplikasinya, seperti radang selaput otak, radang pada telinga, radang aliran darah, dan sinusitis. WHO atau World Health Organization dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI pun telah merekomendasikan imunisasi PCV ini untuk melindungi si kecil dari pneumonia. Pentingnya imunisasi PCV ini juga menyebabkan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan imunisasi PCV ke dalam program imunisasi rutin. Penetapan ini didasari oleh Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK02.Menkes/2534/2020 tentang pemberian imunisasi PCV. Sejak tahun 2021, Kementerian Kesehatan telah mengadakan program introduksi imunisasi PCV sebagai rencana jangka panjang program vaksinasi pemerintah. Program ini sudah bisa ditemukan di fasilitas kesehatan terdekat di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Bangka Belitung. Jadwal imunisasi PCV. Imunisasi PCV diberikan pada anak di bawah 2 tahun. Jadwal pemberiannya dilakukan pada umur 2, 4, dan 6 bulan dengan booster pada umur 12-15 bulan. Jika belum diberikan pada umur 7 hingga 12 bulan, berikan PCV 2 kali dengan jarak 1 bulan dan booster setelah umur 12 bulan dengan jarak 2 bulan dari dosis sebelumnya. Moms bisa konsultasikan kepada dokter anak untuk mengetahui jadwal dan dosis imunisasi PCV yang sesuai dengan usia si kecil. Nah Moms, jangan tunda dan jangan ragu untuk konsultasi ke dokter dan melakukan imunisasi sekarang juga. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup tidak sehat. Seseorang yang memiliki faktor risiko PTM akan berisiko lebih besar terkena PTM, seperti penyakit hipertensi, jantung, diabetes, stroke, kanker, dan lain-lain. Faktor risiko PTM adalah kondisi atau perilaku yang meningkatkan risiko seseorang terkena PTM. Ada faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. PTM memperburuk kondisi pasien COVID-19 dan meningkatkan risiko kematian. Karena itu, kita perlu melakukan deteksi dini PTM. Apa yang diperiksa dalam deteksi dini PTM? Tekanan darah, kadar gula darah, indeks massa tubuh, dan ukuran lingkar perut. Deteksi dini paling sedikit 1 kali setahun sangat penting bagi setiap orang yang sudah berusia 15 tahun, baik yang sehat, punya faktor risiko, maupun penyandang PTM. Cek kesehatanmu dengan melakukan deteksi dini untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular. Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan,
lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.